Halo guys, kembali di channel JND. Di video kali ini saya akan merangkum aljuta film Avengers Endgame yang dirilis pada tahun 2019, disutradarai oleh Anthony Russo and Joe Russo dan diproduksi oleh Marvel Studios. Film ini dibintangi oleh Robert Downey Jr. sebagai Tony Stark atau Iron Man, Chris Evans sebagai Captain America atau Steve Rogers, Mark Ruffalo sebagai Bruce Banner atau Hulk, Chris Hemsworth sebagai Thor, dan masih banyak aktor keren lainnya. Film ini bisa dibilang urutan ke-22 dari Marvel Cinematic Universe, lanjutan dari film Avengers Infinity War dan Ant-Man The Wasp. Untuk yang belum nonton aljutannya bisa nonton terlebih dahulu, link ada di deskripsi dan di pojok kanan atas video. Dan gak usah lama-lama, mari kita simpak aljutannya. Film ini dibuka beberapa saat sebelum Thanos menjentikan jarinya. Saat itu, Clint Barton atau Hawkeye yang masih menjadi tahanan rumah Sokovia Accord sedang menghabiskan waktunya bersama istri dan anak-anaknya. Clint Barton terlihat sedang mengajari putri pertamanya cara memanah. Namun saat Clint berpaling pandangannya sejenak, semua anggota keluarganya hilang begitu saja menjadi debu. Babe. Dan langsung saja kita maju ke bagian setelah peristiwa Avengers Infinity War. Tony Stark yang sebelumnya berada di planet Titan bersama Nebula memutuskan untuk pergi ke bumi dengan pesawat Milano milik Quill. Namun pesawat tersebut mengalami kerusakan serta kehabisan bahan bakar, membuat Tony dan Nebula terombang-ambing di luar angkasa yang berjarak 7 tahun cahaya dari bumi. Dengan kondisi kelaparan dan lemah syahwat, Tony menyalakan helm Iron Man-nya, kemudian mengirim sinyal suar untuk Pepperpot. Setelah itu, Tony beristirahat serta menunggu ajalnya. Gak tahu-tahu kemudian, sebuah cahaya muncul menghampiri pesawat Milano dan ternyata adalah Carol Danvers atau Captain Marvel. Jadi saat Nick Fury berhasil mengirim pesan ke Danvers, Danvers kembali ke Avengers menemui pahlawan tersisa. Kemudian Pepper yang mendapatkan sinyal suar dari Tony meminta Danvers untuk menjemputnya. Yang jadi pertanyaan, kok bisa Danvers dengan cepat menjemput Tony? Bodo amat. Oke, Carol Danvers berhasil membawa Milano ke markas Avengers. Kemudian Tony disambut oleh Pepper, Steve, Banner, Rudy, Natasha, Rocket, dan Thor. All living creatures. Di dalam markas, Tony mengungkapkan kekesalannya kepada Steve, di mana di film Age of Ultron, Tony berencana menciptakan beberapa program perdamaian dunia, termasuk Ultron, untuk menangani invasi alien. Namun, waktu itu Steve dan yang lainnya melarang Tony. Sekarang Tony sangat kesal karena semuanya sudah terjadi dan Avengers kalah. Tony memberikan arc reaktor kepada Steve untuk menemukan Thanos sendiri. Kemudian Tony pun pingsan. Setelah itu, Carol Danvers membulatkan tekadnya untuk membalas perbuatan Thanos dan para Avengers pun sepakat. Nebula juga bersedia membantu Avengers dengan memberitahu keberadaan Thanos berada, yaitu di sebuah taman planet lain. Mereka menemukan planet tempat Thanos berada dan mendeteksi bahwa Thanos telah menjentikan jarinya 2 kali. Pertama di bumi dan kedua di planet Thanos berada. Tak menunggu waktu tidak lama, mereka pun langsung pergi ke planet tersebut menggunakan pesawat Milano. Dengan menggunakan lompatan cahaya, mereka akhirnya sampai di tempat tujuan. Thanos terlihat sedang memetik buah kecubung untuk campuran mie instan. Saat Thanos sedang memasak, tiba-tiba ia diserang oleh Avengers. Thor langsung menebas tangannya. Kemudian Rocket mendapati sarung tangan Thanos tak memiliki 6 Infinity Stone. Mereka pun memaksa Thanos untuk memberitahu batu-batu akik tersebut. Thanos mengatakan bahwa ia sudah menghancurkan 6 Infinity Stone menjadi atom-atom. Kemudian Nebula menambahkan bahwa yang dikatakan Thanos adalah benar, karena Thanos tak pernah berbohong. Thor yang kesal langsung memenggal kepala Thanos yang akhirnya Thanos pun mati. Kayaknya sih 5 tahun kemudian, Steve Rogers terlihat sedang berdiskusi dengan beberapa orang yang kehilangan keluarganya.
Steve memberi semangat kepada orang-orang tersebut bahwa kita harus melanjutkan hidupnya. Di San Francisco, tepatnya di gudang penyimpanan barang, mobil van milik Scott Lang tersimpan rapih di dalamnya. Seekor weruk tak sengaja menginjak tombol keluar kuantum tunnel, dan keluarlah Scott Lang dari alam kuantum. Ia nampak bingung dengan keadaan di sekitarnya. Yang Scott ingat ia berada di atas gedung bersama Hank, Hope, dan Janet. Dibantu security gudang, akhirnya Scott bisa keluar dari dalam gudang. Ia nampak linglung dengan keadaan kota yang nampak sepi. Scott pergi ke sebuah taman dan melihat batu bertuliskan nama-nama penduduk yang hilang. Scott menemukan namanya di dalam batu. Kemudian ia langsung pergi ke rumah Maggie. Sesampainya di rumah, Scott bertemu Cassie yang ternyata tak lenyap, dan sekarang Cassie sudah besar. Di markas Avenger, Natasha sedang menginstruksikan sisa pahlawan yang sedang bertugas di luar sana. Di saat pahlawan meninggalkan komunikasi, Rudy mengatakan keberadaan Clint Barton kepada Natasha. Clint melampiaskan kepergian keluarganya dengan cara membunuh semua para penjahat di kota-kota besar. Hal tersebut membuat Natasha sedih bahagia. Kemudian datanglah Steve. Setelah itu, mereka berdua melihat Scott Lang awe-awe di depan markas. Scott pun dibawa ke dalam, dan di sini Scott menjelaskan bahwa ia masuk ke alam kuantum dan pas keluar, ia mendapati orang-orang sebagian lenyap 5 tahun yang lalu. Padahal, di dalam alam kuantum Scott merasakan 5 jam setelah Hank mengirimnya ke alam kuantum. Hal ini bisa disebut mesin waktu. Scott mengatakan bahwa Quantum Tunnel bisa membawa kita ke masa sebelum Thanos memiliki 6 Infinity Stone, dan tentunya ini kesempatan kita mengambil Infinity Stone lebih dulu. Akan tetapi, Quantum Tunnel butuh penyempurnaan. Dan untuk menyempurnakan Quantum Tunnel, Steve memutuskan untuk pergi menemui Tony Stark, karena ia pasti bisa membuat Quantum Tunnel lebih efisien untuk digunakan. Mereka pun menemui Tony di rumahnya, di mana Tony ini sekarang hidup bersama Pepper Pot dan memiliki anak perempuan bernama Morgan. Di depan teras sambil minum kopi luwak, Scott menjelaskan pengalamannya masuk ke mesin waktu. Kemudian ia menyuruh Tony untuk membuat Quantum Tunnel lebih sempurna, agar saat masuk ke alam kuantum mereka bisa masuk ke masa lalu yang sudah ditetapkan. Namun Tony menolak untuk melakukannya, karena sekarang Tony mempunyai keluarga dan tak ingin kehilangan. Merasa gagal membujuk Tony, Steve dan Natasha memutuskan untuk menemui Bruce Banner. Dan mereka pun akhirnya bertemu Banner yang sekarang menjadi bentuk Hulk. Hulk menjelaskan bahwa ia berhasil membuat Banner menjadi Hulk seutuhnya. Namun ia tetap mempertahankan kecerdasan Banner. Bahkan ia bisa berpakaian dengan rapi. Kemudian, Hulk setuju dengan ide Scott Lang untuk membuat mesin waktu. Di sisi lain, Tony terlihat sedang ngumbai ajang. Kemudian ia melihat fotonya bersama Peter. Di sini Tony merasa bersalah karena telah membawa Peter keluar angkasa dan lenyap di sana. Kemudian Tony berniat membuat perangkat yang dapat memasuki alam kuantum dan berakhir di masa dan waktu yang sudah ditentukan. Dengan dibantu Friday, akhirnya Tony berhasil membuatnya. Saat itu juga Morgan duduk di belakang Tony. Kemudian Tony membawa Morgan ke kamarnya. Sebelum Tony pergi, Morgan mengatakan bahwa ia menyayangi Tony 3000 kali. Setelah itu, Tony mengatakan kepada Pepper bahwa ia berhasil membuat perangkatnya. Pepper pun menyuruh Tony untuk kembali ke Avenger dan mengembalikan setengah populasi yang hilang. Pagi harinya, di markas, Hulk memulai uji coba Quantum Tunnel dengan mengirim Scott. Namun Banner gagal karena ia mengirim Scott ke masa yang tak teratur. Alhasil, saat Scott kembali, ia menjadi bocil, bayi, serta bentuk Scott saat tua. Banner langsung menyuruh Natasha mematikan tunnelnya, dan akhirnya Scott kembali ke bentuk semula. Steve pun geleng-geleng karena menurutnya hal ini tak efisien. Steve kemudian keluar lalu melihat Tony datang menghampirinya. Tony menunjukkan perangkat buatannya kepada Steve yang nantinya bisa membawa penggunanya ke masa dan waktu yang sudah ditentukan.
Mereka akhirnya berdamai masalah Civil War dengan Tony memberikan perisai milik Steve. Para Avenger tersisa mulai dikumpulkan. Hulk dan Rocket menemui Thor di Tonsberg, Norwegia, tempat Asgard yang baru. Mereka bertemu dengan Brunhilde atau Valkyrie. Kemudian menemui Thor yang sekarang menjadi pemabuk dengan ditemani Korg dan Meg. Hulk langsung mengatakan kepada Thor bahwa kita masih mempunyai kesempatan untuk mengembalikan setengah populasi di alam semesta. Awalnya Thor menolak, namun setelah diiming-imingi ciu satu kerak, akhirnya Thor mau. Sementara Natasha menemui Clint di Tokyo yang sedang membabat habis penjahat di kota. Setelah itu Clint bertemu Natasha. Natasha mengatakan bahwa ia dan yang lain menemukan kemungkinan besar kita bisa mengembalikan setengah populasi di alam semesta. Clint yang ingin keluarganya kembali akhirnya mau bergabung dengan Avenger. Avenger tersisa sekarang berkumpul di markas. Mereka akan memulai uji coba ke alam kuantum. Scott menegaskan bahwa ia mempunyai partikel PIM sedikit dan hanya bisa melakukan 2 kali uji coba. Ia pun mulai ragu untuk melakukan uji coba, dan akhirnya Clint mengajukan dirinya untuk menggantikan Scott. I'll do it. Dalam percobaan pertama, Clint berhasil masuk ke alam kuantum dan menjelajah menuju ke masa dan waktu sebelum kerusakan yang disebabkan oleh Thanos. Clint tiba di gudang rumahnya, kemudian mengambil sarung tangan bisbol. Saat itu juga, Clint mendengar teriakan istrinya beserta anak perempuan. Clint bergegas masuk ke dalam rumah, namun sayangnya, ia ditarik kembali ke masa sekarang sambil membawa sarung tangan bisbol dari masa lalu yang berarti mesin waktu ini berhasil. Setelah itu, para Avenger mulai membagi 3 regu untuk mencari ke-6 Infinity Stone berdasarkan waktu dan tempat. Setiap orang dibekali partikel PIM yang hanya bisa membuat 2 perjalanan, yaitu perjalanan ke masa lalu dan ke masa sekarang. Setelah semuanya siap, mereka mulai ke alat kuantum tunnel. Setelah itu, mereka pergi ke masa lalu. Steve, Tony, Hulk, dan Scott pergi ke New York tahun 2012 saat perang Chitauri untuk mengambil Tesseract, Minstone, dan Tim Stone di kuil Sankum. Hulk diminta mengambil Tim Stone, sedangkan Steve, Tony, dan Scott mengambil Tesseract serta Minstone. Untuk mendapatkan Tim Stone, Hulk harus berurusan dengan Ancient One, karena waktu itu Dr. Strange belum masuk ke pelatihan Kamar-Taj. Di saat Hulk akan mengambil paksa Tim Stone, Ancient One langsung mengeluarkan roh Banner dari tubuh Hulk. Kemudian Banner menceritakan semuanya dan mengungkapkan fakta bahwa saat Dr. Strange melawan Thanos, Strange dengan mudahnya memberikan Tim Stone kepada Thanos. Hal tersebut membuat Ancient One terkejut. Dan untuk menyelamatkan semua kerusakan di alam semesta, Ancient One memberikan Tim Stone kepada Banner serta mempercayakannya. Di sisi lain, Thor dan Rocket pergi ke Asgard saat peristiwa Thor the Dark World untuk mendapatkan Reality Stone yang berada di tubuh Jane Foster. Namun saat akan mengambil Reality Stone, Thor memisahkan diri kemudian bertemu dengan ibunya Frigga, di mana pada hari ini Frigga meninggal ditusuk oleh Dark Elf. Frigga yang ahli sihir mengetahui bahwa Thor datang dari masa depan. Thor menceritakan tentang Thanos yang berhasil melenyapkan setengah populasi alam semesta. Kemudian Frigga memberi pesan kepada Thor bahwa Thor harus menjadi pahlawan sesungguhnya tanpa mengikuti keinginan ayahnya. Hal tersebut membuat Thor menjadi yakin pada diri sendiri. Kemudian Rocket berhasil mengambil Reality Stone dari Jane, namun ia dikejar-kejar oleh penjaga. Di saat Rocket dan Thor akan kembali, Thor memutuskan untuk mengambil menjolirnya dari masa sebelum Hela merusak menjolir. Natasha, Rhodey, Nebula, dan Clint Barton sampai di planet Morak, tempat di mana Quill akan mengambil Power Stone. Di sini mereka berbagi tugas.
Nebula dan Rhodey mengambil Power Stone, sementara Natasha dan Clint Barton bertugas mengambil Soul Stone yang berada di planet Vormir. Setelah Natasha dan Clint Barton pergi, Nebula menyuruh Rhodey untuk cepat-cepat mengambil Soul Stone karena di waktu yang sama, Thanos, Rohan, Gamora dan dirinya di masa lalu sedang mencari Power Stone. Where are you right now? Ronan's located the Power Stone. Di kapal Chitauri, Thanos melihat keanehan Nebula masa lalu, seperti menampilkan rekaman yang belum Thanos lihat. Thanos pun langsung menghubungkan memori Nebula ke sibernetiknya, dan menemukan rekaman para Avengers sedang merencanakan mengambil Infinity Stone. Thanos juga melihat dirinya mati dipenggal oleh Thor, setelah berhasil melenyapkan setengah populasi di alam semesta. Thanos pun sadar bahwa para Avengers melakukan tim travel untuk mengambil 6 Infinity Stone. Untuk menghentikan para Avengers, Thanos berencana untuk menculik Nebula di masa depan. And you'll have the chance. So he's an idiot. Sedangkan Nebula dan Rhodey melihat Quill sedang joget-joget gak jelas. Rhodey pun langsung menempiling Quill. Kemudian mereka membuka pintu ruangan tempat Power Stone berada. Spikes come out with skeletons on them. Nebula berhasil mengambil Power Stone, namun saat akan kembali, Nebula tak tertarik ke alam kuantum. Hal ini disebabkan karena Thanos meretas perangkat di tubuh Nebula lewat Nebula di masa lalu. Nebula segera menghubungi Natasha dan Clint bahwa Thanos sudah tahu rencananya. Namun usahanya sia-sia karena ia tertangkap oleh Thanos. Di dalam kapal, Nebula disiksa. Kemudian Nebula yang dulu dan masih setia kepada Thanos mengambil perangkat yang bisa masuk ke alam kuantum untuk menggantikan Nebula di masa depan. Setelah itu, Nebula masa lalu memberikan partikel PIM kepada Thanos, di mana mereka ini berencana masuk ke dunia masa depan untuk melawan Avengers. How do I look? Di sisi lain, Steve, Tony, dan Scott memasuki ke gedung Avengers dulu untuk mengintai Minstone dan Tesseract. Saat pihak Hydra yang ngaku SHIELD mengamankan Minstone dan Avengers mengamankan Tesseract, Steve menghampiri kelompok Hydra di dalam lift. Steve meminta Minstone kepada Rumlow dan yang lainnya. Awalnya mereka menolak, namun setelah Steve menyebut hidup Hydra, mereka akhirnya memberikan Minstone-nya. Sementara Tony dan Scott berusaha untuk mengambil Tesseract-nya. Scott mengambil kesempatan merusak arc reaktor Tony yang dulu di saat mereka sedang cekcok dengan SHIELD. Tony melepaskan Tesseract-nya, kemudian Scott memberikan Tesseract tersebut kepada Tony masa sekarang. Namun saat akan pergi, Hulk tak sengaja menghalau Tony, membuat Tesseract-nya terlempar ke arah Loki. Alhasil Loki pun kabur sambil membawa Tesseract-nya. Where's Loki? Steve bertemu dengan Steve di masa lalu, di mana Steve di masa lalu menuduh yang ada di hadapannya adalah Loki. Mereka pun terjadi pergelutan. Steve berhasil mengalahkan dirinya yang dulu dengan menyebut Bucky masih hidup. Kemudian ketiganya bertemu di perempatan. Tony mengatakan kepada Steve bahwa ia gagal mengambil Tesseract. Dan untuk mendapatkan Tesseract-nya lagi, Tony mengajak Steve masuk ke waktu yang jauh lebih jauh saat Tesseract di tangan Howard Stark. Gak cuma itu, mereka juga bisa mengambil partikel PIM lebih banyak lagi di lab milik Dr. Hank saat masih bekerja di SHIELD. Steve pun menitipkan Minstone-nya kepada Scott. Kemudian ia dan Tony masuk ke waktu yang lebih jauh, tepatnya di markas SHIELD tahun 1970. Mereka berdua menyamar sebagai tentara dan seorang dokter. Namun saat di dalam lift, Steve dicurigai oleh salah satu pekerja. Tony memasuki ruangan lab milik Howard dan berhasil menemukan Tesseract-nya. Namun saat akan pergi, ia bertemu dengan sang ayah di masa lalu. Kemudian Tony mengaku sebagai Howard Port.
Di sisi lain, Steve berhasil mendapatkan beberapa partikel PIM di lab milik Dr. Hank. Namun saat akan keluar, ia melihat petugas yang sedang mencari dirinya. Steve pun masuk ke ruangan untuk bersembunyi. Di sini Steve tak sengaja masuk ke ruangan Peggy Carter. Ia melihat Peggy Carter sedang sibuk, membuat Steve merasa sakni. Tony keluar bersama Howard. Mereka membicarakan tentang kehidupannya masing-masing. Namun tanpa Howard sadari, ia sebenarnya sedang berbicara dengan anaknya. Setelah itu mereka berpisah dan Tony kembali ke masa sekarang bersama Steve. Di planet Vormir, Natasha dan Clint Barton sampai di tempat Soulstone berada dan disambut oleh Red Skull. Red Skull menjelaskan, jika ingin mendapatkan Soulstone, Natasha dan Clint harus merelakan nyawa salah satu di antara mereka dan tidak dapat dikembalikan. Natasha dan Clint pun terkejut. Mereka merenung sejenak. Setelah itu, Clint dan Natasha berlomba-lomba untuk mengorbankan nyawanya. Di saat keduanya di tepi jurang, Natasha merelakan nyawanya demi Soulstone. Alasan lain Natasha mengorbankan nyawanya karena ia tak ingin melihat Clint Barton mati yang masih mempunyai keluarga. Setelah Natasha mati terjatuh, Clint masuk ke alam lain. Ia nampak linglung, kemudian melihat Soulstone sudah ada di genggamannya. Clint dan para Avenger yang lain kembali ke masa sekarang. Di sini, Clint mengatakan bahwa Natasha tak akan kembali karena ia mengorbankan nyawanya demi Soulstone. Intinya, yang sudah mati tak bisa kembali ke masa sekarang. Mereka juga tak sadar bahwa Nebula di hadapannya bukanlah Nebula di masa sekarang, tetapi Nebula yang masih setia dengan Thanos. Setelah ke-6 Infinity Stone terkumpul, Tony, Hulk, dan Rocket merangkainya ke sarung tangan buatan mereka. Setelah sarung tangan jadi, Thor ngotot untuk melakukan jentikan jari agar setengah populasi di alam semesta kembali. Namun yang lain melarangnya karena radiasi yang ditimbulkan sangat berbahaya, termasuk radiasi gamma. Akhirnya Hulk mengajukan dirinya untuk memakai gauntlet tersebut, karena Hulk tercipta dari radiasi gamma. Nebula diam-diam membuka gerbang, lalu menuju ke Quantum Tunnel. Kemudian langsung membuka gerbangnya. Dan Thanos yang sudah mempunyai partikel PIM membawa kapal Chitauri-nya masuk ke masa sekarang. Hulk mulai memasang gauntletnya. Setelah terpasang, Hulk nampak kesakitan efek dari radiasi Infinity Stone. Namun Hulk masih sanggup dan berhasil menjentikan jarinya. Gak lama kemudian, Scott melihat burung-burung di sangkar Avenger yang menandakan jentikan jari berhasil. Clint juga mendapat telepon dari istrinya. Hal tersebut membuat Clint sangat sedih bahagia. Avenger pun tersenyum karena usaha mereka berhasil. Namun, gak lama kemudian mereka dibombardir oleh kapal Chitauri. Markas Avenger telah hancur, sementara para pahlawan terjebak di balik reruntuhan. Clint Barton menemukan sarung tangan Infinity Stone, namun gak lama-lama kemudian, ia melihat suit-suit Thanos sudah mengintainya dari belakang. Clint pun langsung lari sambil picirit. Thanos turun dari kapalnya, kemudian ia meminta Nebula masa lalu untuk mencari sarung tangan Infinity Stone. Sementara masa lalu Gamora menemui Nebula masa depan. Nebula memberitahu Gamora bahwa di masa depan Gamora dan Nebula akur dan menjadi saudari bersama Guardian of the Galaxy. Nebula juga mengatakan bahwa Thanos akan mengorbankan nyawa Gamora demi Soulstone. Kemudian mereka pun setuju untuk bersatu menghentikan Thanos. Hulk, Rhodey, dan Rocket masih terjebak di reruntuhan. Sementara Scott berusaha sebisa mungkin untuk menolong mereka.
Tony membangunkan Steve yang tertidur. Kemudian mereka bergabung dengan Thor yang dari tadi ngeliatin Thanos sedang ngising. Di sini Thanos mengucapkan terima kasih kepada Avenger karena sudah mengumpulkan 6 Infinity Stone. Kali ini Thanos akan menggunakan Infinity Stone untuk menghancurkan seluruh kehidupan lalu menciptakan kehidupan baru yang tidak akan memberontak dengan perintahnya. Mendengar pernyataan Thanos, Thor, Tony, dan Steve bersatu lalu bertarung dengan Thanos. Clint Barton berhasil mengalahkan suek-suek Thanos. Kemudian Nebula datang. Clint pun refleks memberikan sarung tangannya ke Nebula. Untungnya, Nebula masa sekarang dan Gamora datang. Kemudian langsung membunuh Nebula di masa lalu. Thor, Steve, dan Tony mulai kewalahan menghadapi Thanos. Padahal ia belum memakai gauntletnya. Thor diserang oleh Thanos hingga terkapar. Di saat Thanos akan menusukkan Stormbreaker ke tubuh Thor, tiba-tiba cinta datang kepadaku. Tiba-tiba menyoldirnya terangkat, lalu melesat mengenai Thanos. Ternyata menyoldir tersebut dikendalikan oleh Steve Rogers, karena Steve memang mempunyai hati yang suci dan juga sikap rela berkorban demi kepentingan orang lain. Steve langsung melakukan combo skill 1 dan skill 2, membuat Thanos kewalahan. Namun, tetap saja, Thanos yang sudah level 15 mampu mengalahkan Steve kembali serta menghancurkan sebagian perisainya. Setelah itu, Thanos mengerahkan semua pasukannya turun ke bumi. Dengan kondisi kelelahan dan babak belur, Steve tetap semangat. Ia bangkit kembali sambil mengencangkan sabuk perisainya. Pada saat itu juga, Steve mendengar panggilan dari Sam Wilson. Steve melihat ke belakang dan melihat sebuah portal memunculkan Black Panther beserta semua pasukan Wakanda. Kemudian, portal Dr. Strange mulai bermunculan, membawa para Avenger yang lain. Semuanya telah kembali oleh centikan jari Hulk. Kini, Avenger sudah lengkap membuat Steve sangat terharu. Steve berada di barisan paling depan, kemudian mengatakan Avenger berkumpul, dan pertempuran besar pun terjadi. Dalam pertempuran, Peter Parker menghampiri Tony dan menceritakan tentang dirinya menjadi debu. Hal tersebut membuat Tony terharu, ia langsung memeluk Peter. Sementara Quill bertemu dengan Gamora masa lalu. Namun tentunya pada waktu itu Gamora belum mengenal Quill. Seriously? Your choices were him? Para Avenger berniat untuk menjauhkan Infinity Stone dari Thanos dengan cara memasukkan Gauntlet ke alam kuantum. Lalu Scott dan Hope langsung menuju ke Van untuk mengaktifkan Quantum Tunnel-nya. Clint Barton kemudian mengoper sarung tangannya ke T'Challa. Dalam perjalanan ke mobil Van, T'Challa dicegat oleh Thanos dan Ebony Maw. Untungnya Wanda datang dan langsung menyerang Thanos. Kini Infinity Stone beralih ke Peter Parker. Thanos yang merasa kesakitan karena kekuatan Wanda langsung memerintahkan Glaive untuk menjatuhkan bom ke lokasi perang. Dan hujan ledakan pun terjadi. Hey Queens, heads up. Peter terjatuh karena ledakan. Namun gak lama kemudian tembakan berhenti dan berganti mengarah ke atmosfer. Ternyata tembakan tersebut untuk menghalau Captain Marvel yang datang untuk membantu Avenger.
Kapten Marvel dengan mudahnya menghancurkan kapal Chitauri. Setelah itu, Kapten Marvel mengambil sarung tangannya lalu terbang menuju ke mobil van. Namun, Thanos dengan sigap melemparkan pedangnya ke arah mobil membuat Quantum Tunnel meledak. Sarung tangan tersebut terlempar dan jatuh di antara Thanos dan Tony. Mereka langsung berebut, namun pada akhirnya Thanos berhasil mendapatkan gauntletnya. Kapten Marvel datang dan mulai rebutan-rebutan dengan Thanos. Akan tetapi, Thanos mengambil Power Stone-nya lalu menyerang Kapten Marvel. Kini, Thanos mendapatkan sarung tangannya kembali dan akan menjentikan jarinya. Strange menatap ke Tony bahwa masih ada satu kemenangan. Dengan perasaan dendam, Tony langsung meraih gauntletnya, namun ia kembali terklempar. Saat Thanos menjentikan jarinya, ia terkejut karena 6 Infinity Stone hilang. Dan ternyata, ke-6 Infinity Stone sudah pindah ke tangan Tony dan mulai merangkai otomatis. Demi menyelamatkan alam semesta, Tony menjadikan jarinya untuk menghancurkan invasi Thanos sambil mengatakan, "Aku adalah Iron Man." Seketika itu juga pasukan Thanos mulai hancur lebur menjadi debu. Thanos meratapi kekalahannya. Hati kecilnya menangis melihat semua pasukannya hancur. Kemudian Thanos perlahan lenyap menjadi debu. Tony Stark terluka parah dan sekarat karena terkena dampak radiasi Infinity Stone. Kemudian teman-temannya mendekati Tony untuk mengungkapkan terima kasihnya. Pepper Pot kemudian meyakinkan Tony bahwa dirinya dan Morgan akan baik-baik saja. Arc reaktor Tony meredup dan Tony pun bisa beristirahat dengan tenang. Para Avenger kini menjalani hidup seperti biasa. Clint Barton bertemu kembali dengan keluarganya. Peter Parker bersekolah dan disambut oleh Ned. Scott hidup bersama Hope serta Cassie. T'Challa melihat kejayaannya bersama adik serta sang ibu. Sedangkan Pepper Pot dan teman-temannya termasuk Happy melihat rekaman terakhir yang dibuat oleh Tony sebelum meninggal. Tony menyampaikan pesan agar anak dan yang lainnya siap kehilangan dirinya. Setelah itu, Tony mengungkapkan sayangnya kepada anaknya yang 3000 kali. Hari upacara pemakaman Tony dilakukan. Arc reaktor pertama Tony yang ditulis Pepper Pot bahwa Tony masih punya hati dihanyutkan untuk mengenang Tony. Semua para Avenger memandang ke arah danau sambil mengenang Tony, termasuk Nick Fury. Setelah itu, Clint Barton dan Wanda saling menyemangati satu sama lain, serta yakin bahwa Natasha dan Vision pasti tahu tentang kemenangan Avenger. Thor berada di Asgard yang baru, lalu menyerahkan Asgard ke Valkyrie. Kemudian, Thor memutuskan untuk berkelana bergabung bersama Guardian of the Galaxy dan Quill sebagai pemimpinnya. I'm Groot. Last is unless you guys want to use knives. You have to return the stone. Mesin waktu yang baru telah jadi. Hulk, Sam, dan Bucky hadir saat Steve bersiap untuk mengembalikan Infinity Stone seperti yang dijanjikan Ancient One agar keseimbangan alam semesta tetap terjaga. Steve berhasil masuk ke alam kuantum, namun Steve memutuskan untuk tak kembali. Kemudian, Bucky dan Sam melihat pria tua sedang duduk di tepi danau. Ternyata pria tersebut adalah Steve, di mana setelah Steve mengambilkan Infinity Stone, ia menghancurkan perangkatnya, lalu memutuskan untuk hidup bersama Peggy Carter sampai tua. Sam mengatakan kalau nantinya dunia pasti rindu Kapten Amerika. Steve kemudian memberikan perisainya ke Sam dan mengatakan kalau perisai tersebut sekarang milik Sam. Film ini ditutup dengan ingatan Steve di masa lalu, yaitu menikah dengan Peggy Carter dan tua bersama menghabiskan waktu untuk berdansa, serta Ike. Oke, itulah aljuta film Avengers Endgame. Semoga kalian terhibur dengan aljuta yang saya bawakan. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, hidup terasa indah jika kita menikmatinya.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahur, sahur.